Oke guys, welcome back to Ginosis alias Cakradiva dalam pembahasan alur cerita spoiler Battletech The Happen episode ke-144. Seperti biasa, kita review dulu spoiler di episode sebelumnya yang menceritakan bagaimana Aula Jiwa akhirnya diusir dari pegunungan bintang langit berkat keopean Abayolo. Sementara pavilion bintang jatuh menjadi sangat viral, Shoyan menemukan masalah lain ketika Nalanian dan tiba-tiba muncul dan mengabarkan bahwa gurunya alias Mbak Yunzi mengalami masalah karena ditantang oleh Huajin dalam perebutan tahta ketua sekte bunga yang kalau Yun tidak menang, maka mantan ketua sekte Yunlan itu akan mati karena Doki Huayu diambil paksa dari tubuhnya. Dalam perebutan jabatan ini, para penantang dapat membawa serta suami atau kekasihnya dalam medan laga, dan oleh karena itulah untuk menyelamatkan Yun, Shoyan pun datang dengan berpura-pura menjadi kekasih mantan gebetannya tersebut. Gimana cerita selanjutnya? Tanpa lama-lama langsung aja lah kita terobos. Banyak mata di alun-alun tercengang ketika melihat Shoyan yang tiba-tiba menerobos masuk ke arena dan meraih tangan Yun dengan tatapan intens, membuat Yun tidak bisa menahan wajahnya yang memerah karena malu dan tanpa sadar berteriak keras menanyakan kenapa berondong Pak Boy satu ini datang tak dijemput kayak Jai Langkung. Shoyan masih dengan mode Lee Min Ho-nya berkata di hadapan semua orang jika dia tidak mungkin diam saja mengetahui Ayang dalam masalah. Meskipun Shoyan hanyalah pura-pura, ada kelembutan bawah sadar yang tidak bisa dia sembunyikan karena bagaimanapun teteh-teteh satu ini memang pernah berbagi perasaan rumit dengannya di masa lalu. Yun yang tahu kalau Shoyan berada dalam mode pura-pura buru-buru berbisik menghardik tindakan Shoyan yang sembrono masuk ke dalam sekte bunga. Shoyan hanya tersenyum sedikit dan meminta Yun untuk berhenti bersembunyi darinya selama bertahun-tahun, membuat mantan ketua sekte Yunlan itu hanya bisa mengalihkan pandangannya malu. Nah, sementara Shoyan masih asyik temu kangen sama Mbak Yunzi, Huajin tampak kesal melihat ada cowok ganteng dan Pak Boy tiba-tiba masuk ke dalam arena, berpikir apakah pemuda ini merupakan penolong yang ditemukan Yun. Shoyan melirik Huajin sambil tersenyum sebelum meminta ketua sekte bunga sementara itu memperlakukan dirinya sebagai teman. Tapi mesranya Mbak Yunzi. Yahuan Lianjun tampak kesal melihat Shoyan yang hanya merupakan bintang 2 dozun tiba-tiba menarik semua perhatian, meminta Shoyan untuk tidak sok keras di hadapan diri mulia seperti dirinya. Huajin berusaha mengendalikan diri sebelum tertawa, mengatakan jika seharusnya Yun jujur saja kalau punya gebetan juga. Lagi pula kekuatan Shoyan bukanlah sesuatu yang perlu dia takuti, dan oleh karena itu juga Huajin akhirnya mengizinkan Yun dan berondong manisnya bertarung bersama. Yun sebenarnya tidak ingin melibatkan De Oyen dalam masalah ini, namun ketika mendengar nada pemuda itu yang tampak tenang dan ekspresinya begitu yakin, Yun tahu apapun yang dia katakan tidak akan dipedulikan oleh Shoyan. Lebih dari itu, Shoyan malah dengan berani mengonfrontasi Huajin, mengatakan bahwa taruhan ini tidaklah adil karena jika Yun kalah, dia harus menyerahkan Doki Huayu di tubuhnya. Namun apabila Huajin kalah, kepala sekte sementara itu tidak kehilangan apa-apa. Huajin menyipitkan matanya sebelum tertawa dingin dan mengatakan jika dia kalah, maka Yun diperkenankan untuk meninggalkan sekte bunga dengan aman sentosa. Ekspresi Shoyan berubah sedikit dingin saat dia berkata bahwa kondisi itu juga masihlah sangat tidak adil, membuat ekspresi Huajin membuncah, mengingatkan Shoyan bahwa sekte bunga bukanlah tempat yang bisa dikritik seenaknya oleh bocil FF kemarin sore seperti dirinya. Huajin juga mengancam akan mengejar Shoyan seumur hidupnya jika pemuda itu bersikap sok keras, membuat Shoyan tersenyum kecil ketika mempersilahkan teteh Huajin buat ngejar aja ke pavilion bintang jatuh kalau mau. Ekspresi Huajin langsung berubah ketika mendengar jika Shoyan berasal dari pavilion bintang jatuh karena mereka juga sudah mendengar bahwa salah satu pavilion besar itu telah melahirkan seorang elit banseng. Ekspresinya semakin muram saat Shoyan memperkenalkan diri sebagai murid
Yao Chen dan mewakili gurunya untuk menyapa para tetua di Sekte Bunga, membuat suara tua yang agak serak perlahan dipancarkan dari dalam pegunungan, mengatakan jika dia memiliki kesempatan pasti akan memberikan kunjungan balasan kepada Abayo. Xiaoyan menangkupkan kedua tangannya dengan hormat ke arah asal suara itu sebelum kemudian sosok tua yang kemungkinan besar merupakan tetua sekte meminta Huajin untuk mendengarkan permintaan apa yang ingin Xiaoyan utarakan. Mendengar ini, Huajin hanya bisa mengatupkan giginya dengan enggan, meminta Xiaoyan untuk mengatakan apa yang dia mau dengan cepat. Akhirnya Xiaoyan pun menyampaikan bahwa jika dia dan Yunyun kalah dalam pertandingan ini, warisan Doki dalam tubuh Yunyun akan diserahkan kepada Huajin. Sebaliknya, jika Huajin dan gebetannya kalah, posisi ketua Sekte Bunga akan diserahkan kepada Yunyun. Ekspresi Huajin gelap dan dingin saat dia tertawa terbahak-bahak menghardik tindakan Xiaoyan yang kok berani-beraninya mengincar posisi ketua sekte. Yunyun juga buru-buru mengatakan jika dia sama sekali tidak menginginkan posisi ketua sekte, namun berondong satu ini benar-benar keras hulu ketika mengingatkan bahwa sebenarnya sejak awal kepala sekte sebelumnya alias Nenek Huayu juga telah menunjuk Yunyun untuk menggantikannya. Ekspresi Huajin benar-benar menjadi jelek setelah mendengar kata-kata Xiaoyan, di mana perkataan itu sama sekali tidak salah karena dia sadar meskipun telah mengikuti Huayu lebih dari 10 tahun, wanita tua sialan itu tidak pernah benar-benar menganggapnya sebagai murid, dan sekarang dia justru dengan mudah menyerahkan warisan Gyo kepala kepada pelancur yang baru 3 tahun tinggal bersamanya. Ya, takut kena dolar kuning ini nyebutnya. Kemarahan membara di hati Huajin, namun dia berusaha keras untuk menahannya ketika melirik ke arah Yao Hua Liangjun, seolah mengonfrontasi apakah lelaki tua itu yakin bisa mengalahkan Xiaoyan. Yao Hua Liangjun mengangguk ketika menerima kode Huajin, berpikir jika meskipun dia telah mendengar beberapa rumor tentang kekuatan Xiaoyan yang cukup mengejutkan dengan kekuatan bintang 6 dozun, bahkan hampir tidak ada anggota Sekte Bunga yang lebih kuat daripada dirinya. Berhubung Yao Hua Liangjun yakin, akhirnya dua pasutri sok keras itu pun menyetujui permintaan Xiaoyan, membuat tuan muda ketiga keluarga Xiao itu tersenyum puas sebelum akhirnya meminta Yunyun untuk menyingkir karena dia akan mengatasi keduanya, karena pemuda itu tahu jika kekuatan Yunyun hanyalah bintang 1 dozun dan itu pun menjadi tidak stabil setelah mendapatkan Doki Huayu. Awalnya Yunyun memprotes usulan Xiaoyan tersebut, namun setelah mendapat penjelasan dan juga kepercayaan besar yang dia miliki pada berondong meresahkan satu ini, Yunyun pun akhirnya mengangguk patuh. Berhubung kesepakatan telah terjalin, para tua sekte pun mengumumkan bahwa pertandingan resmi dimulai, membuat Yao Hua Liangjun buru-buru melesat ke arah Xiaoyan dengan eksplosif. Bahu Xiaoyan bergetar saat melihat Yao Hua Liangjun menyerang dengan barbar, memunculkan sayap tulang poniksnya dan meninggalkan Yao Hua Liangjun dengan kecepatan yang enggak ngotak. Ekspresi Yao Hua Liangjun berubah sedikit ketika melihat kecepatan Xiaoyan, namun buru-buru mengendalikan diri dan menanyakan apakah Yao Chen hanya mengajari Xiaoyan cara melarikan diri. Xiaoyan tersenyum mendengar ejekan Yao Hua Liangjun sebelum kemudian melambaikan lengan bajunya dan menarik keluar ujang serta 10 boneka iblis bumi yang dia miliki. Penghinaan melintas di mata Yao Hua Liangjun ketika dia melihat boneka iblis Xiaoyan, hingga akhirnya meminta Huajin untuk segera menggeprek Yunyun agar pertandingan segera berakhir. Huajin mengangguk ketika tersenyum dingin ke arah Yunyun, berpikir bahwa dengan kekuatannya sebagai bintang 4 dozun menyelesaikan wanita menjijikan ini bukanlah sesuatu yang sulit. Namun sebelum Huajin bisa menggeprek Yunyun seperti yang dia inginkan, tinju yang berisi angin menakutkan menghantam kepalanya tanpa ampun, membuat kepala ketua Sekte Bunga sementara itu buru-buru melepaskan telapak tangannya hanya untuk menemukan sebuah boneka emas yang tiba-tiba muncul di hadapannya. Yang membuat Huajin terkejut adalah boneka emas alias si Ujang ini memiliki kekuatan menakutkan hingga bahkan memaksanya untuk mundur beberapa langkah.
Yahua Liangjun tampak kesal melihat Shoyan ternyata mengeluarkan ujang untuk melawan Hua Jin, meminta gebetannya itu untuk menahan si boneka iblis langit sementara dia akan segera menggeprek Shoyan agar boneka itu berhenti. Namun serangan yang dilancarkan Yahua Liangjun berhasil dihindari Shoyan dengan begitu mudah karena dengan gerakan 3000 petir serta sayap tulang, kecepatan Shoyan telah sampai di tingkat yang amat menakutkan. Tidak selesai sampai di situ, tampaknya Shoyan tidak mau membuang lebih banyak waktu dan berniat mengakhiri pertandingan secepat mungkin ketika mengaktifkan perubahan 3 api misterius yang membuat kekuatannya melejit ke bintang 5 dozun. Seolah belum puas membuat Yahua Liangjun dan semua orang terbagong-bagong, Shoyan segera memunculkan 4 jenis api surgawi di depannya, membuat ekspresi Yahua Liangjun benar-benar menjadi suram dan tidak nyaman. Meskipun penampakan 4 api surgawi adalah sesuatu yang tidak sangat masuk akal, lebih tidak masuk akal lagi ketika Yahua Liangjun melihat tubuh Shoyan mampu menampung 4 benda asing berbahaya di dunia tersebut. Karena itulah Yahua Liangjun tidak berencana memberi Shoyan waktu untuk mempersiapkan apapun yang sedang pemuda itu rencanakan sebelum melepaskan kipasnya dan merapal teknik angin pembelah besar yang membuat banyak garis retakan hitam gelap terbentuk di langit sekte bunga. Shoyan tidak salah lagi mampu menghindari semua serangan Yahua Liangjun dan segera fokus pada penyatuan 4 api surgawi untuk menciptakan teratai api pemusnahan. Dengan kondisi Shoyan yang sudah bisa mengendalikan api tulang dingin dengan mudah, saat ini teratai api pemusnahan adalah sesuatu yang tidak perlu mati-matian bagi Shoyan untuk menciptakannya. Gugus api terus membengkak dan menyusut di telapak tangan Shoyan, menciptakan gelombang demi gelombang liar dan keras yang perlahan menyebar, membuat Yahua Liangjun benar-benar merasa sedikit tertekan memahami jika Shoyan sedang menciptakan senjata pembunuh yang sangat menakutkan. Yahua Liangjun meminta pemuda itu untuk berhenti kabur dan melawannya dengan berani. Namun raungan amarah itu diabaikan sepenuhnya oleh Shoyan yang masih fokus mengumpulkan teratai api pemusnahan di tangannya. Cukup banyak sesepuh sekte bunga saling berhadapan saat mereka melihat pengejaran tanpa akhir di langit, di mana meskipun mereka tahu jika kekuatan Yahua Liangjun jauh melampaui Shoyan, elit bintang 6 dozun itu justru dipermainkan oleh yang lebih lemah, dan para sesepuh itu secara alami dapat menilai apapun yang sedang Shoyan ciptakan adalah sesuatu yang sangat menakutkan, di mana apabila energi ini benar-benar meledak, kemungkinan Yahua Liangjun akan berakhir dalam kondisi yang cukup menyedihkan. Hal ini membuat para wanita tua itu tersenyum kecil, mengakui jika Shoyan memang layak menjadi murid Yao Chen, karena dengan mengandalkan kekuatan dozun bintang 2, pemuda itu secara mengejutkan benar-benar mampu menyebabkan elit bintang 6 dozun menjadi tidak berdaya seperti ini. Yunyun yang tiba-tiba alih peran jadi cosplay patung di pinggir alun-alun pun tidak bisa menahan ekspresinya yang terkejut menyaksikan bagaimana pemuda yang dalam ingatannya masih seorang anak kecil itu tiba-tiba mampu berurusan dengan elit bintang 6 dozun tanpa kesulitan. Hal ini secara tidak langsung membuat perasaan Yunyun menjadi rumit, mengingat kembali bagaimana pertemuan indahnya dengan Dek Shoyan yang pada akhirnya harus menjadi permusuhan besar karena takdir mempermainkan mereka berdua. Pengejaran berlanjut selama hampir 10 menit ketika Yahua Liangjun terus meraung marah meminta Shoyan untuk berhenti kabur, di mana ekspresinya langsung dipenuhi kemarahan yang membuat murid-murid sekte bunga langsung ilfil mendadak, karena selama ini mereka mengenal gebetan Hua Jin itu sebagai sosok yang halus dan anggun. Baru setelah dimaki-maki tanpa henti itulah Shoyan berhenti di langit tersenyum sedikit ketika berbalik kepada Yahua Liangjun seolah berkata, "Ya udah kalau itu yang ente mau," sebelum kemudian memperlihatkan teratai api indah yang menggantung di telapak tangannya. Meskipun teratai api itu sangatlah indah, semua ahli tingkat tinggi mampu merasakan betapa besar energi penghancur yang ada di dalamnya, sehingga semua tetua sekte bunga yang awalnya duduk santai langsung bergandengan tangan untuk membentuk penghalang energi di sekitar alun-alun. Energi penghancur luar biasa itu juga dirasakan oleh Yahua Liangjun yang langsung memasang wajah terkejut, tidak menyangka jika dozun bintang 2 ini benar-benar bisa menggunakan teknik rahasia yang sebegitu menakutkan.
Yahua Liangjun mengatupkan giginya dengan erat sebelum kemudian melonjakkan doki agung dari tubuhnya yang berubah menjadi raksasa besar 1000 kaki sebagai wujud dari aktivasi teknik langit mendalam, transformasi dunia Qi. Nah, yang belum tahu, Yahua Liangjun ini sebenarnya anggota sekte tandingannya Sekte Bunga alias Sekte Langit Mendalam yang dulu juga sempat cari gara-gara sama Shoyan itu loh. Masih inget kan? Jadi Yahua Liangjun berniat menikahi Hua Jian yang merupakan calon ketua sekte paling potensial untuk menyatukan dua kekuatan dan pada akhirnya mengambil alih sekte bunga itu ya guys ya. Wajah Yahua Liangjun menjadi pucat setelah mengaktifkan teknik transformasi dunia Qi, namun ekspresinya sangat garang dan liar saat memperingatkan Shoyan untuk memperhatikan apakah teratai yang dibuat dengan melarikan diri seperti kelinci itu mampu mengungguli raksasa dokinya atau tidak. Segel yang dibentuk oleh tangan Yahua Liangjun berubah dan raksasa yang berdiri di langit tiba-tiba melangkah maju yang membuat angin kencang segera bertiup hingga menyebabkan awan bergejolak. Raksasa doki itu meraih energi alam di sekitarnya dan mengumpulkan energi itu ke dalam pukulan yang membawa kekuatan mengejutkan, di mana serangan semacam ini memang layak untuk dikeluarkan seorang ahli bintang 6 dozun. Yunyun mengungkapkan kekhawatiran di wajah cantiknya saat melihat serangan menakutkan Yahua Liangjun. Sementara itu, sosok Shoyan digantung di langit menunjukkan ekspresi serius melihat serangan kekuatan penuh dari seorang ahli bintang 6 dozun. Namun Shoyan juga tidak gentar karena dia pernah melawan ahli di tingkat yang sama, bahkan ketika kekuatannya masih di ranah dozung bintang 9. Karena itulah Shoyan mengembuskan napasnya perlahan sebelum kemudian mengangkat tangannya dan membuat rantai api pemusnahan mulai bergerak ke arah raksasa doki. Kedua teknik menakutkan itu bertabrakan, membuat dunia tenggelam dalam keheningan sesaat sebelum akhirnya dipecahkan oleh ledakan dahsyat yang mengguncang seluruh pegunungan. Shoyan menghirup udara dalam-dalam sebelum bergegas mundur dan menggeram tajam keluar hingga membuat badai api yang dipenuhi dengan kekuatan penghancur akhirnya meledak sepenuhnya. Badai api yang menakutkan menghantam tubuh raksasa doki membuat kekuatan penghancur yang tak tertandingi itu membuat raksasa doki terdorong mundur, bahkan tubuhnya yang besar secara perlahan berubah menjadi ilusi. Akhirnya di bawah penghakiman kekuatan penghancur teratai api pemusnahan, raksasa doki pun meledak hingga memaksa Yahua Liangjun meludahkan seteguk darah segar dari mulutnya. Merasa tidak punya banyak waktu untuk meratapi luka dalamnya, Yahua Liangjun berubah menjadi kilat petir ketika menembus penghalang alun-alun untuk melarikan diri karena badai api yang diciptakan teratai api pemusnahan masih terus menyebar dengan cepat, bahkan hampir menghancurkan penghalang doki yang diciptakan oleh para sesepuh sekte. Tepat ketika penghalang doki akhirnya hancur, sesosok wanita tua muncul menyebarkan riak yang tak terlihat yang akhirnya mengikis badai api secara perlahan. Sosok tua itu tidak lain adalah Tetua Agung Sekte Bunga yang membuat Shoyan menampakkan ekspresi malu saat ditegur apakah murid Yao Chen ini ingin menghancurkan Sekte Bunga atau gimana atuh kamu teh Kasep. Shoyan menangkupkan tangannya meminta maaf pada tetua pertama Sekte Bunga, sementara nenek-nenek yang dimintain maaf justru menatap wajah Hua Jin yang menunjukkan keangkeran dan horor, seolah sama sekali tidak menyangka dozun bintang 2 seperti Shoyan benar-benar mampu mengeluarkan serangan semenakutkan ini. Di sisi lain, sosok menyedihkan Yahua Liangjun sekali lagi bergegas kembali ke area dengan wajah pucat, di mana anggota Sekte Langit Mendalam itu mengerti bahwa dengan meninggalkan area alun-alun, dia telah kehilangan hak untuk bertanding, sehingga dengan kata lain, bocil FF kurang asem ini benar-benar mengalahkannya sebagai dozun bintang 2. Berhubung Yahua Liangjun udah kabur, artinya sekarang Shoyan hanya perlu menangani Hua Jin dan sekali lagi memunculkan 4 jenis api surgawi yang membuat kepala sekte sementara itu auto menundukkan kepala dan mengakui kekalahannya. Banyak sesepuh Sekte Bunga menggelengkan kepala ketika mereka melihat Hua Jin mengaku kalah, berpikir bahwa pertandingan hari ini benar-benar terlihat seperti lelucon ketika seorang dozun bintang 4 yang kolab sama dozun bintang 6 dihancurkan dengan sangat menyedihkan oleh seorang dozun bintang 2. Segera setelah Hua Jin mengakui kekalahannya, Shoyan menoleh ke arah Yunyun dengan senyuman, membuat Tante Yunyun yang awalnya bengong-bengong cantik langsung memelototi
Titi Shoyan seolah menunjukkan ekspresi menegur pada berondong kesayangannya tersebut. Tetua pertama juga dengan lembut menghela napas sebelum meminta Hwajin mengembalikan token giok kepala suku kepada Yun Yun. Tetua pertama menggantungkan batu giok itu di depan Yun Yun sambil mengumumkan bahwa di masa depan perempuan seindah permata itulah yang akan menjadi ketua sekte bunga. Yun Yun tidak buru-buru menerima token giok di depannya karena dia benar-benar tidak tertarik dengan posisi kepala sekte ini, mengingat pada kesempatan sebelumnya Yun Yun tidak bisa berbuat apa-apa ketika melihat sektenya dihancurkan oleh Shoyan. Sementara itu pemuda yang terus menghantui-nya sebagai ketua sekte itu malah terus mendesaknya untuk menerima token giok itu, membuat Yun Yun melotot sambil menggertakkan gigi peraknya, bertanya apakah dia harus menerima token ini agar Shoyan bisa bertindak luar biasa seperti masa lalu. Shoyan mau tidak mau menggaruk kepalanya yang tidak gatal itu ketika mendengar perkataan Yun Yun meminta Mbak Yunzi untuk berhenti. Atun Neng mengingat hal ini karena toh dia menghancurkan sekte Yunlan karena memang sekte itu telah memberikan kerugian besar pada keluarganya meskipun Yun Yun tidak terlibat. Yun Yun hanya bisa menghela napas mendengar jawaban Shoyan, di mana pemuda itu memang tidak salah kalau ingin membalas hutang darah keluarganya kepada sekte Yunlan. Namun sekali lagi sekte Yunlan adalah sesuatu yang telah merawat dan membesarkannya selama bertahun-tahun, dan pada akhirnya dia tetap tidak bisa berbuat apa-apa karena takdir pahit yang melibatkan berondong kesayangannya satu ini. Shoyan menghela napas ketika melihat Yun Yun belum terbebas dari masa lalunya dan meminta mantan gebetannya itu untuk ikhlas dan fokus untuk menemukan kedamaian di masa depan. Apalagi nenek Hwayu telah menunjuk Yun Yun secara pribadi untuk meneruskan posisinya. Kalau kekeh menolak sama saja Mbak Yunzi membiarkan sekte bunga jatuh dalam konflik internal. Yun Yun mengangguk pasrah mendengar perkataan Shoyan sebelum akhirnya menerima token giok tersebut sambil berkata apabila tetua sekte menemukan orang yang lebih cocok, maka Yun Yun tidak akan keberatan sama sekali untuk menyerahkan token giok ini kembali. Setelah tetua pertama menyerahkan token giok kepada Yun Yun, tampaknya Hwajin yang masih belum terima akhirnya mengingatkan bahwa dia telah membangun hubungan baik dengan sekte langit mendalam selama bertahun-tahun, dan karena hari ini Shoyan telah melukai Yahua Liangjun seperti ini, tidak hanya hubungan baik itu yang akan hancur, namun sekte langit mendalam seharusnya tidak akan diam saja. Tetua pertama temenung ketika mendengar peringatan Hwajin karena memang sebelumnya sekte bunga ingin pernikahan Hwajin dan Yahua Liangjun untuk menyatukan kedua sekte. Sekarang karena masalah hari ini, tentunya rencana aliansi itu hanya akan berakhir pada kegagalan. Shoyan tersenyum mendengar peringatan yang mengandung ancaman dari Hwajin sebelum memberikan peringatan tandingan pada tetua pertama, di mana apabila dua sekte benar-benar membentuk aliansi, maka hanya tinggal menunggu waktu sampai sekte langit mendalam sebagai pihak yang lebih kuat akan berusaha mengakuisisi sekte bunga. Hwajin meraung marah mendengar Shoyan berusaha menghasut tetua pertama, namun pemuda itu sama sekali tidak mempedulikan Hwajin saat justru menawarkan pavilion bintang jatuhnya sebagai aliansi pengganti yang lebih dapat dipercaya daripada sekte langit mendalam. Mendengar ini, ekspresi tetua pertama sekte bunga langsung dipenuhi semburat sumringah. Mendengar ini, ekspresi tetua pertama sekte bunga langsung dipenuhi semburat sumringah karena mengingat reputasi Yochen yang sebenarnya sejak dulu amatlah luar biasa dan sekarang malah menjadi seorang banse. Tidak ada satupun ahli di dataran tengah ini yang berani menyinggungnya dengan mudah, bahkan aula jiwa sekalipun. Karena itulah iming-iming aliansi dengan pavilion bintang jatuh membuat keputusan tetua pertama menjadi semakin bulat dan menegaskan sekali lagi bahwa mulai sekarang Yun Yun akan menjadi ketua sekte bunga yang baru. Tante Yun Yun, aduh edan ya, emang di BTTH ini tuh Tante Yun Yun tuh emang bener-bener kayak apa ya, lebih menawan gitu ya. Kalau Tante Medusa kan lebih solehot gitu ya. Nah kalau Tante Yun Yun itu tuh lebih menawan gitu guys, kayak dia tuh kayak berauranya tuh, berkarismanya tuh beda gitu ya, kayak ya itulah pokoknya mah ya, kalian tahu.
Nah, akhirnya ya Soyeon berhasil membantu mantan gebetannya Mbak Yunzi menjadi ketua sekte bunga nih. Apakah berarti akan benar-benar terjadi CLBK di antara keduanya mengingat dua faksi bakal segar aliansi? Lanjut nggak nih? Jangan lupa di like, komen, dan subscribe dong ya. Buat kelanjutan pembahasan kisah CLBK Kang Pak Boy sama mantannya hanya di Genosis alias Cakra Diva.